beres, jangan teruskan persekutuan ini malam hari ini. Pergi minta salah satu kawan mendoakan terlebih dahulu. Saya anggap demikian supaya saudara mengetahuinya, melihatnya dengan jelas, dan mengenali isi buku ini. Dan dengan berbelas kasihan Allah, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau usir, kita mau tangkis esensi ajaran roh-roh yang melekat dalam buku ini. Dan kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengasihi orang yang diikat oleh ajaran Al-Quran ini, Tuhan. Kami mengasihi mereka, Bapak. Dan kami rindu mereka terlepas dari ajaran sesat. Kami rindu mata hati mereka dibukakan oleh Roh Allah untuk melihat terang Allah, untuk melihat terang Kristus, dan untuk bertemu dengan Kristus. Tapi umat Islam sudah cukup toleransi mulai merdeka sampai sekarang. Kalau ada perang, siapa yang lebih dulu berperang? Orang Kristen di mana? Ada. Tiap hari, tiap detik melecehkan kami. Maka izinkanlah, dan kami akan terus melawan itu semua. Untuk menghadapi melecehkan umat Islam, sebab Quran ini sebagai imam kami. Tapi kalau kami dilecehkan, tidak terima dunia sampai akhir, nyawa pun saya bagi taruhan. Surat terbuka untuk seluruh yang mabok agama, ya. Kenapa ini surat terbuka harus disampaikan dan menjadi bahan pemikiran dan tindakan solusi apa yang kita harus lakukan perihal ini? Karena sudah menjalar kemana-mana. Tidak hanya dari satu agama, bahkan yang seagama dengan saya secara pribadi pun banyak yang mabok agama. Mabok agama itu apa dimaksud dengan mabok agama? Yang namanya mabok, ya berarti seperti cakap atau tidak cakap hukum jadinya. Ya, agama padahal itu adalah urusan untuk masing-masing, apalagi terkhususnya urusan secara pribadi dengan Tuhan, secara vertikal. Tapi saat ini dibuat menjadi urusan saling mencemooh, urusan saling mengkomersilkan, lebih bahayanya ya, dan juga saling mengolok-olok. Intinya semuanya ada hal yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar pengajaran kebencian kepada Islam yang diajarkan oleh Sekolah Tinggi Teologi, yang notabene itu adalah sekolah kekristenan yang melatih, yang menciptakan para pendeta di masa depan. Dan ini mengejutkan, di mana kita tahu bahwa pendeta ini adalah pembuka agama, tokoh yang dihormati, tokoh yang akan mengembalakan, akan mengajarkan kepada jemaat-jemaatnya, orang-orang lain. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang notabene mengajarkan akhlak, ternyata mengajarkan kebencian? Mengerikan, teman-teman, mengerikan. Sebuah sekolah, tempat mendidik, ternyata mendidik orang-orangnya, mahasiswa-mahasiswanya, untuk membenci agama Islam. Dan kalau Polycardos mempertanyakan, mengapa baru viral sekarang? Bukankah teman-teman, STT Nias sudah lama berdiri? Ini karena kami baru temukan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa seakan-akan baru sekarang nih digembar-gemborkan, diviralkan? Ya karena baru ketahuan. Dan tidak tertutup kemungkinan masih banyak STT yang lain yang mengajarkan hal yang serupa. Masih banyak, teman-teman. Kita temukan bukan hanya di STT Nias, di Malang juga ditemukan. Dan di Jawa Barat juga ditemukan. Karena kan selama ini umat muslim nggak peduli tuh. Nggak pernah ngecek siapa juga yang pergi masuk ke Sekolah Tinggi Teologi untuk melihat apa yang mereka ajarkan. Kan kita nggak tahu. Dan kita berharap pemerintah bertindak tegas.
Jangan sedikit-dikit pesantren dicurigai. Ya, sudah banyak itu. Pesantren-pesantren yang dicurigai oleh pihak pemerintah mengajarkan terorisme dan sebagainya, radikal. Padahal ternyata di STT juga ada. Cuman selama ini kan kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Dan kita berharap pemerintah itu harus memeriksa kembali pengajaran-pengajaran di sekolah tinggi teologi. Karena kita ingat juga, teman-teman. Kita ingat ya, peristiwa tahun 2006. Tadi kalian sudah lihat di pembukaan, itu adalah peristiwa tahun 2006 di Kota Malang. Di Kota Malang, teman-teman. Ada perkumpulan pendeta-pendeta, misionaris-misionaris yang sedang seminar, di mana di seminar tersebut, ya, di acara tersebut, mereka didoktrin untuk membenci Islam. Bahkan menjadikan Al-Quran sebagai bahan olok-olokan. Dilecehkan, dihina, diinjak. Ngeri, teman-teman. Jadi doktrinnya itu seperti sedang melatih tentara, sedang melatih pasukan, supaya mereka tambah semangat, ditaruhlah lambang dari musuh untuk mereka injak, mereka hina, ya, mereka ludahi dan sebagainya. Ngeri, teman-teman. Dan itu terjadi. Ya, terjadi, teman-teman. Dan ini yang kita ketahui aja. Belum yang tidak kita temukan. Karena kenapa? Kita nggak pungkiri. Kita nggak pungkiri kadang-kadang pemerintah ini kurang aware. Mereka menganggap bahwa yang non-muslim itu nggak mungkin radikal lah. Mereka minoritas, nggak mungkin radikal. Padahal kita lihat bagaimana KKB Papua, teman-teman. Apa kurang radikalnya KKB Papua? Ya, mereka mengaku sebagai pasukan laskar dari agama sebelah, membawa-bawa agama. Ini bahaya sekali. Yang begini-begini bahaya, berpotensi menimbulkan perpecahan. Harus segera ditangani. Harus segera, teman-teman. Jadi yang kita tampilkan tadi, itu kejadian dulu, tahun 2006 itu viral. Kalau di wilayah Batu, Malang itu viral sekali. Dan kita tahu, wilayah Malang dan Batu itu adalah basis misionaris, teman-teman. Kalau di Jawa Timur, disitulah paling banyak, teman-teman. Paling banyak. Misionaris-misionaris, pendeta-pendeta, ya. Terus mereka juga buka seminar-seminar, pengajaran di sana. Dan memang kalau yang gunung-gunung, ya, daerah perbukitan, itu sering dipakai mereka untuk acara-acara. Entah kenapa gitu. Mereka lebih suka dengan gunung-gunung dibanding laut. Bahkan dulu pernah ada kajian, ya. Kalau Islam itu kan lebih banyak di daerah dekat laut, karena memang sambil berdagang. Pedagang, ya, itu sekaligus menyiarkan agama Islam, sedangkan misionaris, mereka masuk ke hutan-hutan, masuk ke gunung-gunung. Beda, jalur misi dakwahnya itu agak beda. Nah, dulu ada yang membahas itu, khusus. Ya, mereka bedah case by case, dan bahas secara psikologisnya. Nah, dulu saya pernah dengar yang gitu kan. Dan memang terbukti kan, kita lihat kayak di Papua. Di daerah pesisir, nah, Muslim. Tapi di hutan, biasa mereka. Di Sumatera Utara juga sama. Ya, di Sumatera Utara juga gitu. Coba lihat, di pesisirnya tuh, ya Islam. Kan gitu. Islam. Tapi kalau udah di hutan, ya di gunung, nah mereka. Jadi mereka memang lebih suka geraknya tuh, entah kenapa di daerah pergunungan. Dan kalian bisa lihat, ya, dos masih jabat saja, teman-teman. Nah, ini yang cukup mengejutkan. Dos masih jabat saja, geleng-geleng, teman-teman. Nggak sanggup lagi berkata apa-apa. Nah, ini yang seru nih. Seorang dos masih jabat, yang sebelumnya begitu semangat, tangkap Bang Zuma, tangkap Unirifa, tangkap Nora, tangkap apologet-apologet Islam. Seperti seakan-akan yang dia bela, ya, itu agama Kristen, teman-teman. Yang agama dia bela itu seakan-akan bersih sekali. Seakan-akan bersih sekali. Apalah kamu? Harusnya kamu lihat dulu tuh. Kamu cek dulu internal kamu. Dan sekarang setelah dia melihat fakta demi fakta, bagaimana hujatan demi hujatan dibuat oleh Agatha, Metatron, ya, Lina Wijaya, dan Polikarpus lainnya. Terkejut dia. Kita bisa lihat perubahan mental dos masih jabat. Terjadi perubahan besar, teman-teman. Yang sebelumnya, ya, semangat 45 seakan-akan mengatakan bahwa Islam itu
adalah agama yang kasar, ya, apologetnya jahat dan sebagainya. Sekarang mulai berubah. Ya, terdiam dia teman-teman, apalagi setelah melihat tingkah STT Nias. Terdiam teman-teman, terdiam. Kita putarkan. Surat terbuka untuk seluruh yang mabok agama, ya. Kenapa ini surat terbuka harus disampaikan dan menjadi bahan pemikiran dan tindakan solusi apa yang kita harus lakukan perihal ini? Karena sudah menjalar kemana-mana. Tidak hanya dari satu agama, bahkan yang seagama dengan saya secara pribadi pun banyak yang mabok agama. Mabok agama itu apa dimaksud dengan mabok agama? Yang namanya mabok, ya berarti seperti cakap atau tidak cakap hukum jadinya. Ya, agama padahal itu adalah urusan untuk masing-masing, apalagi terkhususnya urusan secara pribadi dengan Tuhan, secara vertikal. Tapi saat ini dibuat menjadi urusan saling mencemooh, urusan saling mengkomersilkan, lebih bahayanya ya, dan juga saling mengolok-olok. Intinya semuanya ada hal yang negatif. Jadi yang mabok tolonglah secepatnya sadar ya. Dan saya juga tidak merupakan salah satu bagian dan tidak mungkin bagian dari yang namanya apologet ya. Apologet itu padahal definisinya itu sangat luar biasa, bagaimana membentengi, membela agamanya masing-masing dari hal-hal negatif atau hal-hal yang sekiranya menjatuhkan agamanya. Di sini banyak hal yang menjadi dilema. Saya pun secara pribadi dilema nggak? Oh ya, iya dilema. Kenapa? Karena pada saat kalau kita membela si A, pasti akan digiring bahwa kita adalah membela si B. Begitu juga dengan sebaliknya. Padahal kita melakukan itu adalah menurut hukum. Nah, yang saat ini saling melapor yang masih berlanjut itu juga bergulir sampai dengan ke salah satu kampus teologi ya, STT Nias kalau tidak salah itu, dan ada katanya pengajaran secara materi, substansi dari SKS-nya yang sekiranya menyinggung salah satu agama. Silahkan dibicarakan secara intelek, silahkan disurati atau dicari solusi secara intelektual, bukan dengan saling mengolok kembali ya, karena semua masalah itu ada solusinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Surat terbuka yang saya sampaikan semoga bisa menjadi dipahaminya dengan baik, dan sudahlah, stoplah yang namanya saling mengolok-olok agama yang bukan agamanya. Kalau mau mengkritisi, kalau mau untuk menggali mengenai agama yang kita anut, silahkan. Kalaupun menggali agama lain, silahkan. Tapi jangan sampai ada unsur mengolok-olok, merendahkan ya, karena akan adanya kericuhan yang tiada hentinya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan perihal mengenai poin itu. Nah, sekarang saya juga ingin menyampaikan untuk Sumatera Utara, karena saya harus pergi ke kota, kembali ke kota lainnya. Tugas saya, puji Tuhan, sudah selesai untuk laporan-laporannya, dan juga sudah koordinasi juga ke pihak-pihak yang bersangkutan berkaitan. Kalau semua bukti sudah, saya rasa sudah lengkap ya, secara pandangan saya dari praktisi hukum dan juga sebagai pelapor, menurut saya sudah sangat lengkap. Dan untuk bertanya bagaimana, kapan ditahan, kapan di ini, kapan di itu, saya dengan sangat kerendahan hati saya memohon kepada seluruh warga yang ada di Sumatera Utara ya, dan juga warga negara yang tidak ada di Sumatera Utara tapi mengetahui perkembangan ini, harap untuk sama-sama kita memantau ya. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selalu memantau perkara ini, bahkan sampai menanyakan bagaimana kelanjutan perkara ini, karena ini bukan laporan yang saya lakukan bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan kita bersama. Jadi dengan segala kerendahan hati, sekali lagi saya mohon untuk kita sama-sama memantau, sama-sama kita langsung bertanya, karena kita tahu semua penyidiknya siapa di tim, karena itu di cyber, ruangan cyber itu hanya di satu ruangan itu. Jadi silahkan juga bertanya langsung, dan kalau ingin menanyakan nama penyidiknya, nama panitnya ya, dan juga
pihak-pihak yang bersangkutan ingin membantu mempertanyakan, saya dengan sangat senang hati saya akan membalas by WA atau by DM, saya akan memberikan namanya. Kasus yang dulu pernah ramai di Malang dan merebak seluruh Indonesia. Saya berhak untuk bertanya tentang ini karena beliau salah satu dari lingkaran itu, ya, yang terlibat di dalamnya. Ustadz Masyhud, kita akan bertanya tentang beberapa hal, ya, perihal kasus itu. 41 orang melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Yang waktu itu ada yang berjilbab, ada yang mengenakan peci, begitu. Ya. Kemudian apa yang mereka lakukan waktu itu? Ceritanya kan begini. Itu sepulang saya dari Hong Kong, ya, tahun 2006. Akhir 2006 ya. Saya pulang, tepatnya ya tanggal 31 Desember itu. Tahun 2006. Ya. Terus saya ke Makau tanggal 1 Januari. Nah, terus pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia hanya sekitar 2 pekan saya mendapatkan rekaman itu. Nah, setelah mendapatkan rekaman, itu rekaman masih fresh, ya, masih baru, segar. Ya, pokoknya rekaman orisinal waktu itu. Enggak, maksudnya kejadian itu dengan mendapatkan rekaman itu masih fresh, ya? Masih fresh. Jadi selisihnya itu sekitar sebulan. Iya. Nah, setelah itu saya mencoba berkoordinasi dengan almarhum Ustadz Insan. Bukan, Hidayatullah, Nidom Hidayatullah. Oh, Ustadz Nidom. Ya. Ustadz Nidom Fauzi. Waktu itu dia wakil ketua MUI Kabupaten Malang. Nah, koordinasi, dan ini pun koordinasi dengan ya tokoh-tokoh MUI. Kemudian dilaporkan ke Polwil. Waktu itu seingat saya Kapolwilnya Bapak Amin Soleh. Dulu istilahnya masih Polwil, ya? Polwil dulu. Kalau sekarang kan Polres, Polda sekarang. Oh, Polda. Ya, sekarang kan Polda. Kan? Iya, Polda iya, Jatim. iya. Oh, Polda Jatim. Iya. Oh, iya. Dulu masih Polwil. Dan akhirnya adanya hujatan itu, kita khawatir nanti kalau ini merebak dan tidak segera ditangani, itu Malang mengalami kekacauan. Akhirnya bagaimana ini bisa diredam dengan baik, dan alhamdulillah dari kepolisian bisa menangkap 41 orang yang menghujat Al-Quran itu. 41 orang ini Muslim atau Kristen? Semuanya Kristen, yang wanita pakai jilbab, yang laki-laki pakai baju ya seperti sampean begini, pakai baju batik, kopiah seperti seorang ustadz, dan ada yang pakai baju koko itu, ya baju putih pakai kopiah kayak sampean itu, dan mereka nggak ada yang Muslim, semua itu adalah Kristen. Tujuannya mereka waktu itu membuat konten adalah untuk penghinaan Al-Quran. Waktu itu sebenarnya kita juga nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas mereka itu kan penyelenggaranya kan LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Itu tapi organisasi bisa punya agama tertentu? Iya, ya agama Kristen. Tapi GKI, Gereja Kristen Indonesia, tidak mengakui, padahal ya kita juga tahulah LPM itu siapa orang-orang. Iya. Itu di Batu atau di Malang? Kejadiannya itu di Hotel Asida Batu. Batu. Kejadiannya.
Kalau nggak salah tanggal 16 sampai tanggal 21 Desember tahun 2006. 41 orang ditangkap. Ya, yang ditangkap. Tapi ya mungkin ada yang lolos tidak ditangkap, ada juga. Itu semuanya pendeta? Mungkin tidak semua itu pendeta, tapi yang jelas misioneri semua, dan mereka ya dilatih. Jadi itu kegiatan ya model apa, ya gerakan-gerakan pemurtatan. Ya mereka dilatih untuk bagaimana cara memurtadkan umat Islam. Makanya mereka pakai kopiah, peci, pakai baju koko, yang wanita pakai jilbab, dan mereka kan seperti kerasukan setan, menari-nari sambil menghujat Al-Quran itu. Apa bentuk hujatannya waktu itu? Ya pokoknya pada kitab suci Islam itu ada iblis yang membawa kepada neraka dan lain-lain. Nah, itu. Jadi yang laki-laki sang penghujat itu setelah ditangkap oleh polisi, semuanya digunduli. Yang laki-laki, ya digunduli semua. Fotonya ada kok. Ada jenengan? Ada rekaman apa? Video. Ya. Di YouTube ada? Enggak ada itu. Enggak ada. Itu sama sekali yang mereka sampaikan tidak ada akademik ya, tidak ada berbau akademik, hanya hujatan. Ya hujatan, ya 100% hujatan, dan mereka menghujat ya kayak kerasukan iblis gitu memang. Tidak sampai, kan ranah akademik itu kan diperbolehkan. Maksudnya misalnya kita membahas surat An-Nisa, apa itu kan? Ya kalau kan dengan mengajukan argumen. Iya. Oh ini tanpa argumen, tanpa langsung aja. Nah, kalau memang berani ya mereka bisa dialog dengan kita ini kan. Mereka enggak, dan mereka memang dipersiapkan untuk menjadi pelayan pemurtatan. Iya. Itu. Tahun segitu teknik penyebaran konten itu lewat? Enggak, waktu itu enggak disebarkan. Jadi ceritanya itu yang merekam itu menyimpan di hadis laptop. Setelah itu laptopnya rusak. Tuh. Laptopnya rusak di servis. Iya. Yang tukang servisnya nggak tahu, sebenarnya bukan tukang servisnya. Ada yang tampaknya ngelihat. Waktu kan dicoba semua setelah waktu di servis itu. Iya. Itu. Ada yang melihat, mungkin dari situ tertarik, diambil. Iya. Diambil dan bukan diambil barangnya, tapi di copy itu. Ya, secara otomatis akhirnya kan ada pihak lain juga yang akhirnya menyaksikan. Iya. Akhirnya banyak menyaksikan. Oke. Tujuannya juga nggak jelas ya. Memang itu. Ya tampaknya mereka dilatih bagaimana mereka yaitu punya punya keinginan kuat untuk menghujat Al-Quran, dan supaya terbiasa terlatih begitu. Tapi tidak ada akademiknya sama sekali. Sama sekali nggak ada. Mohon dibantu saran dari Ustaz Masyhud tentang bagaimana cara berdialog yang benar, cara istilahnya comparison, perbandingan agama yang benar itu bagaimana? Ya, yang pertama kita ini perlu mengkaji dengan baik. Ya, kalau kepingin belajar agama Islam, ya belajarlah kepada orang yang memang mengerti Islam. Mau nggak mau teman-teman, mau nggak mau sekarang dia katakan apa? Saya juga mendukung penuh yang seagamaku untuk dilaporkan. Tahan mereka kalau memang mereka bersalah, tangkap mereka. Mau nggak mau, karena kan selama ini dia menggembar-gemborkan bahwa dia NKRI, dia ingin menjaga persatuan. Tapi selama ini kita lihat nggak ada Polycarpus yang dilaporkan, nggak ada. Padahal bukti juga diserahkan kepada dia. Banyak netizen, penonton yang berikan bukti bagaimana hujatan-hujatan dari Edis,
ya, Metatron, Ki Ahmad, Sang Penggugat, Wak Donat, dan sebagainya. Nggak ada dia laporkan. Nggak ada, teman-teman. Tapi dia bilang, ya udahlah, kalau mau dilaporkan silakan. Karena dia sekarang sudah bercermin, sudah melihat. Loh, ternyata Polycarpus inilah biang keroknya. Polycarpus lah yang memulai ini semua. Terus, dia juga bilang apa nih, teman-teman? Ini yang paling konyol ya. Dia masih mencoba membela. Masih mencoba membela. Dia bilang apa? Kalau STT Nias memang dituduh menista agama, harap dibahas dari sisi intelektual. Jangan brutal, dia bilang. Dibahas intelektualnya. Intelektual dari mana? Silakan ditonton video saya dengan Kodondi. Sudah kita kupas. Ya, kita kupas tuntas itu. Satu persatu nanti kita bahas. Di mana intelektualnya? Jelas-jelas itu materi hujatan. Bahkan yang membuat materi tersebut, itu nggak ngerti kekristenan sendiri. Nulis ayat tapi nggak ngerti. Kami waktu bahas sampai ketawa, ini orang apalah gitu. Kalau salah bahas Islam masih mending. Salah bahas Kristen. Lawak-lawak. Lawak-lawak, teman-teman. Harusnya Anda bilang, ya udah laporkan STT Nias. Kalau perlu, Bang Dos masih jabat yang laporkan. Tunjukkan bahwa Anda memang jaga NKRI. Jangan cuman, aduh, ya sudahlah. Tapi minimal ada pengakuan dari dia, bahwa yang seagama dengan dia juga banyak, yang nggak benar. Itu saja. Udahlah, kita ambil positifnya aja ya. Kita ambil sedikit nilai positifnya, yaitu pengakuan tentang yang seagama dia. Dan kalian bisa lihat, teman-teman, ya, bagaimana itu dari dulu sering kita dapati. Hujatan demi hujatan tuh banyak. Cuman masalahnya, mereka jago playing victim. Mereka jago sekali, teman-teman. Jadi kan selama ini mereka menggembar-gemborkan, memframing bahwa Islam inilah yang radikal, Islam inilah yang kasar, mereka inilah korban gitu. Padahal, ya, yang sebenarnya tuh mereka lah pelakunya. Polycarpus ini. Polycarpus ini yang ngeri, teman-teman. Ngeri, teman-teman. Sadis. Ya, saya katakan mereka sadis. Cuman mereka ini jago. Ini ibaratnya kalau kalian lihat di TV, atau kalian pernah hadapi ya, orang-orang yang muka dua. Muka dua. Sama kita, jahatnya minta ampun. Jahatnya minta ampun. Tapi di depan orang-orang seakan-akan dia yang malaikat. Seakan-akan dia yang korban. Hadapi orang seperti ini paling menyebalkan, teman-teman. Paling menyebalkan. Jago sandiwara. Luar biasa sandiwaranya. Padahal dialah yang menzolimi orang, dialah yang kejam, tapi begitu nanti di depan publik, di depan orang lain, aduh, lemah lembut, seakan-akan dia yang korban. Kalau Islam, kita ini agama yang tegas. A bilang A, B bilang B. Ya, Islam tuh tegas. Nggak ada mencele-mencele. Nggak ada sandiwara. Nggak ada dibilang harus apa? Licik. Ya, licik seperti ular gitu. Nggak ada. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Nggak mengajarkan untuk menyamar. Ya. Kalau kamu di tengah kawanan orang-orang A, kamu jadi A. Enggak, Islam nggak seperti itu. Pede. Pede, kita Islam ya Islam. Nggak ada kalau di tengah, oh, ini kan di tengah orang Islam, ya udah kita pura-pura jadi Islam, supaya pengaruhi mereka. Kita gunakan atribut-atribut mereka, supaya mempengaruhi mereka. Enggak, Islam nggak ngajarin gitu. Islam tegas. Nggak mengajarkan juga ya untuk licik, enggak. Kalau, ya mohon maaf, Polycarpus memang diajarkan untuk licik. Diajarkan untuk jago menyamar. Jago menyamar, jago playing victim. Itulah kenapa selama ini kalian terkecoh, tertipu. Tapi alhamdulillah, berkat kecanggihan teknologi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Saya ingat ya teman-teman, dulu saya, ini saya ngaku nih, dulu saya berpikir bahwa yang jahat itu Hamas. Zaman dulu. Zaman dulu saya berpikir seperti itu juga. Di framing bahwa Israel lah korban. Yang memulai semua yang sebelah. Mereka menggunakan anak-anak, wanita sebagai tameng. Mereka korbankan rakyat sipil. Sedangkan Israel yang baik. Saya dulu pikir seperti itu juga. Karena memang media mainkan seperti itu. Media mainkan seperti itu. Sama. Rusia digambarkan penjahat, Amerika yang orang baik. Betul tidak? Dulu kita gambarkan seperti itu. Tapi seiring waktu, ya, berkat kecanggihan teknologi,
berkat media bisa diakses oleh orang banyak, bisa disiarkan oleh siapapun juga, kita jadi tahu bahwa yang jahat itu siapa. Sekarang lihatlah, pasukan-pasukan Hamas. Mereka juga bawa, mereka punya GoPro, action cam. Ya, mereka ada action cam, biar menunjukkan apa yang terjadi, langsung jadi bukti, supaya jangan dengar media. Karena kalau media-media mainstream, ya, media-media barat itu, ya kita tahulah, tergantung bayaran, teman-teman. Semua tergantung bayaran. Dan saya pernah merasakannya. Saya pernah rasakan. Saya dilaporkan 2 tahun yang lalu. Bayangkan, teman-teman. Dilaporkan oleh salah satu pendeta, yaitu Muriwali Yanto Matalu. Dan di berita, ya, surat kabar di kota Surabaya, nama saya. Viral, teman-teman. Dibikin viral. Kurang lebih kayak Agatha inilah sekarang. Kayak Agatha gitu kan. Masuk berita. Dibikin masuk berita. Saya ditelepon sama wartawan. Apa benar ini pemilik channel HMC? Apa benar ini Pak Julius? Saya jawab iya. Terus ditanya apa tanggapan saya? Ya saya bilang siapapun boleh melapor. Tetapi akan saya berikan keterangan bahwa apa yang saya sampaikan, saya hanya menyampaikan, melaporkan bahwa ada seorang pendeta nama HTD yang ngomong titik Tuhan kalian. Saya kasih buktinya. Kepada wartawan saya kasih bukti. Saya bilang saya sama seperti kalian. Cuman memberitakan. Oke. Ya. Sudah saya sampaikan. Mereka nggak naikkan pembelaan saya. Mereka nggak naikkan apa yang saya sampaikan. Malah terus menyerang, teman-teman. Terus menyerang. Ya. Terus, nggak lama kemudian Gracia Pelo, teman-teman. Ya, Gracia Pelo. Pemilik channel Inyo Manis. Temannya pendeta Muriwali. Ditangkap. Ditangkap, teman-teman. Tersangka, ya, bahkan udah vonis nggak lama kemudian. Saya kasih berita tersebut kepada wartawan-wartawan yang nanya kepada saya sebelumnya. Wartawan-wartawan yang ada di Jawa Timur. Nggak mau mereka naikkan beritanya, teman-teman. Yang sudah jadi tersangka, sudah jelas-jelas divonis sebagai penista agama, nggak mau mereka naikkan beritanya. Luar biasa. Saya nggak tahu ya apakah pemilik berita-berita tersebut terafiliasi dengan Polycardos, sehingga mereka tutup beritanya, bahkan nggak ada satupun. Kalian boleh search, teman-teman. Penangkapan Gracia Pelo, nggak ada satupun berita yang naikkan. Nggak ada. Ya. Yang ada cuma YouTube. Nah, itulah ngerinya, kalau media dipegang oleh orang-orang yang subjektif. Ngeri, teman-teman. Ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa siarkan sendiri lewat YouTube kita. Kita bisa siarkan lewat Twitter, Facebook, ya, medsos-medsos yang lain. Sehingga masyarakat bisa lihat sendiri siapa yang benar, siapa yang salah. Coba lihat sekarang Rusia. Apakah mereka disalahkan lagi? Enggak, mereka tahu. Masyarakat jadi tahu bahwa yang memulai ini semua siapa. Siapa yang memulai ini semua. Dan alhamdulillah, sama seperti di Indonesia sekarang ini. Polycardos kan selama ini yang memulai. Tapi mereka selalu membuat seakan-akan mereka korban. Wadonan aja udah akui, debat secara online itu kerjaan dia. Dia yang memulai debat secara online. Dia biang keroknya. Dia biang keroknya. Kalau dulu dia nggak memulai, bisa jadi nggak ada debat-debat online ini. Nggak ada debat online. Lebih aman. Betul tidak? Ya udah, bahas keyakinan masing-masing. Kalau kalian nanya kepada saya, ya, saya setuju saja kalau debat ini dihentikan, dihilangkan. Saya setuju. Tetapi saya mohon, hentikan itu. Misionaris-misionaris dikirim untuk mempengaruhi, mengajak, melakukan indomisasi kepada saudara-saudara kami. Jangan sampai itu terus dilakukan, teman-teman. Kenapa sih harus ngotot itu, mengajak orang untuk pindah keyakinan? Apa nggak pede dengan hanya menyampaikan, dengan hanya menunjukkan gitu? Lihat Kodondi. Kodondi nggak pernah itu sampai turun ke jalan, ngajak orang, jadi Islam yuk, syahadat yuk. Enggak, teman-teman. Pendeta, ya, panatua gereja, misionaris-misionaris yang datang ke tempat dia. Datang untuk belajar. Artinya apa? Kodondi nggak mengajak, kan? Nggak menyeru. Tapi orang yang datang karena penasaran. Karena penasaran. Kenapa kekristenan nggak bisa seperti itu? Coba saya tanya. Kenapa nggak bisa seperti itu? Kenapa nggak bisa diam di gerejanya saja, tapi harus turun ke jalan,
acara Car Free Day, ya, di pasar-pasar. Apa sih gitu? Padahal amanat agung saja, mohon maaf ya, kalian boleh cek apa benar itu perintah Yesus atau tidak, atau ayat sisipan. Silakan dicek. Silakan kalian cek. Jadi jangan gampang percaya. Saya kadang-kadang kasihan melihat teman-teman sebelah, ya mohon maaf. Misalnya ikut diskusi. Kita udah diskusi tentang kritik teks. Mereka sama sekali nggak tahu bahwa Bible yang mereka pegang itu ada kontradiksi-kontradiksi. Bible yang mereka pegang banyak kesalahan-kesalahan terjemahan. Mereka nggak tahu itu. Yang Kristen-Kristen awam. Itulah saya bilang ini kadang-kadang debat ini nggak fair gitu. Udah nggak benar gitu. Kita kadang-kadang ketemu lawan yang kelasnya, aduh, playgroup, TK gitu. Sedangkan kita udah kuliah nih. Udah doktor punya kelas. Harus lagi ngikut kelas mereka. Diulang lagi. Itulah terakhir saya, mohon maaf ya, kenapa saya nggak mau ikut debat lagi. Padahal dulu saya termasuk yang, ya duluan lah. Bisa dibilang termasuk yang duluan. Bahkan dulu debat yang sistem rame-rame, ya, itu salah satu yang sering buka room itu saya. Salah satu yang mencetus room awal-awal ya. Termasuk awal-awal. Tapi saya nggak mau lagi sekarang. Banyak yang teman-teman nanya gitu, Bang, kok nggak di Komal lagi, kok nggak di TikTok gitu, nggak debat gitu kan. Saya bosan gitu teman-teman. Saya bukan tipikal seperti teman-teman saya yang lain, yang istilahnya, ya rajin itu. Mereka tuh bisa sabar ngajari. Hari ini ngajari, ya, terus besok ngajari lagi hal yang sama, ulang-ulang. Kalau saya tanya sama Uniriva, ya anggap aja kayak kita nih guru gitu. Kan guru tuh ngajari sekarang gini. Nanti tahun depan, ya di tanggal yang sama, bulan yang sama, akan ngajari lagi yang sama. Contoh bulan Juli, awal masuk. Dia ngajarin anak TK, atau anak SD kelas 1. Tahun depan ngajari lagi anak 1. Ya, anak kelas 1 diajari lagi, ABCD lagi, ulang lagi dari awal. Ulang terus. Kalau saya bosan. Saya nggak punya kesabaran seperti itu. Jujur saya katakan, saya nggak punya kesabaran gitu. Itulah saya lebih memilih, udahlah nggak mau saya. Nggak mau. Ya. Karena harus memulai lagi dari awal, capek, bosan. Dan orangnya juga nggak pintar-pintar gitu. Kadang kesalnya gitu, udah kita capek-capek ngajarin, lambat orangnya. Kita udah bilang, Bible-mu ada kesalahan. Yang ngomong bukan kami. Yang ngomong itu dari kalian, internal kalian sendiri gitu. Kita tunjukkan bukti. Mereka ngotot bilang, nggak mungkin, ini firman Tuhan, tidak mungkin salah. Anda tahu nggak arti firman Tuhan? Anda tahu nggak standar firman Tuhan itu seperti apa? Sejak kapan itu jadi firman Tuhan? Jadi debatnya itu cuma modal ngotot, modal ngeyel. Itulah kenapa saya nggak suka ya kalau kalian nanya kepada pribadi saya. Ya. Tetapi saya acungkan jempol buat teman-teman yang rajin itu, sabar ngajari mereka. Ya. Terus kalau debat ini mau dibawa ke arah mana gitu? Ya saya setuju, hentikan semua, termasuk yang ini ya, STT ini tolonglah. Kalau mau ngajar Islamologi, yang diundang itu ya dari Islamnya dong. Anda kan mau jelaskan tentang Islam, undang dong, terbuka saja. Jadi jangan berpikir bisa kayak zaman dulu gitu kan. Kalau zaman dulu bisalah Anda mengajarkan kebencian secara diam-diam, orang nggak tahu. Kalau sekarang nggak bisa. Murid Anda ada yang pegang HP, nggak sengaja terekam, nggak sengaja terposting dia. Sama seperti yang dilakukan oleh Gilbert. Dia ngomong apa? Padahal itu kan di dalam gereja. Ya, di dalam gereja. Kok bisa bocor? Kok bisa ketahuan gitu kan? Dia nggak nyangka bisa ketahuan. Ya karena sekarang udah canggih, siapapun bisa rekam. Siapapun bisa bunyi. Betul tidak? Bahkan teman sendiri kadang bisa berkhianat. Teman sendiri bisa berkhianat. Sekarang semuanya itu serba cepat viral, teman-teman. Kayak kemarin di Surabaya ya, di sekolah. Si Ivan itu. Dia nggak nyangka. Dia nggak nyangka bakal viral. Mungkin dari dulu kelakuannya seperti itu. Suka mengintimidasi. Dia bawa ya, preman-preman untuk mengintimidasi. Mungkin dari dulu seperti itu dia. Cuman sialnya kemarin viral. Sialnya karena sekolah banyak yang pegang kamera rekamin. Kalau dulu mungkin dia datangi rumah orang yang dia datangi langsung terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak ada yang videoin. Dia bisa intimidasi orang suka-suka. Sekarang nggak bisa, teman-teman.
silap viral kita teman-teman. Coba tes, silap kamu, marah-marahin orang kamu di tengah jalan atau ada kelakuan kamu yang nggak benar, dijamin teman-teman. Kalau ada yang ngerekam viral. Ada PNS ya, gara-gara parkir sembarangan, dimarahin nggak terima, dia meludah dia, viral. Jadi sekarang kalau kalian mengajarkan kebencian kepada Islam, walaupun kalian berpikir loh ini internal kami, ini hanya beberapa orang, salah-salah viral mampus kalian. Ada salah satu murid yang tidak setuju dengan pengajaran kebencian itu, dia sampaikan kepada saudara-saudara muslimnya bahwa di sekolah dia diajarkan untuk membenci Kristen, mati kalian. Jadi buat STT yang punya pengajaran serupa, hentikan. Saya yakin banyak mahasiswa-mahasiswa STT itu yang punya saudara muslim, sama muslim nggak ada masalah, hidupnya rukun gitu kan, yang pasti akan sampaikan, oh di sekolah saya ada yang begini. Sama seperti STT Nias ini, kenapa bisa ketahuan? Ya karena dari alumninya yang ngomong, dari tamatan sananya yang ngomong teman-teman, yang sudah mualaf ya. Banyak misionaris yang setelah mualaf mereka bongkar, mereka kasih datanya. Dulu saya di sekolah bahannya ini loh, dikasih kertas-kertasnya. Dan salah satu ada dipegang sama Kodondi, ya kita dapat tuh dari misionaris yang sudah mualaf, dia kasih bahan, dia bilang dulu di sekolah dia, di STT-nya, mereka belajarnya tentang ini. Nah, nanti kita akan bedah itu, teman-teman. Insya Allah kita akan bedah juga. Jadi, ya, hentikanlah yang seperti ini. Nggak ada gunanya. Jadi, buat para Polycardos, bertobatlah. Apalagi kayak Andre Tungtung gitu kan, sok-sok nggak membela. Padahal ujungnya membela juga. Kampret. Orang seperti ini kampret, teman-teman. Akui saja kenapa sih ada yang salah. Dan kita nggak bilang itu cerminan Kristen, enggak. STT begitu banyak. Nggak mungkin lah semua STT ya. Saya yakin nggak semua STT itu seperti itu. Palingnya beberapa. Tapi ini dibereskan dong. Sama seperti di Islam. Kita nggak pungkiri ada ponpes-ponpes yang mungkin menyimpang. Ajarannya sedikit menyimpang. Pasti ada. Tapi kok yang Islam tuh sedikit-sedikit langsung radikal. Ditangkap. Ya. Densus 88 gerak gitu kan. Ini bukankah yang seperti STT Nias ini harusnya Densus 88 juga gerak gitu? Atau Densus 88 ini hanya khusus untuk Islam? Saya mau nanya itu. Apakah Densus 88 khusus Islam aja gitu? Non-Islam nggak bisa ditangkap. Ya. Nggak bisa ditangkap dengan Densus 88. Apakah seperti itu? Ini saya ingin tanya. Ya, saya ingin tanyakan itu. Karena yang namanya radikal, teroris, itu bukan hanya di Islam. Bukan hanya di Islam, di agama lain juga ada kan. Kalau udah ngajarkan kebencian, itu kan salah-salah nanti akan ada tindakan-tindakannya. Saking bencinya, begitu ketemu yang muslim ditikam, dibunuh, atau diapain. Kan bahaya. Bahaya teman-teman. Nah, itulah kita berharap, ini jangan jadi angin lalu. Apalagi ini sudah mulai viral. Dan saya yakin pihak kepolisian, pemerintah juga pasti sudah dengar mengenai STT Nias ini. Kita berharap segera ada proses. Jangan hanya dibiar-biarkan. Mungkin umat muslim, ya, kalau kasus ini dibiarkan, kalian berpikir bahwa, oh udahlah umat muslimnya juga nanti diam sendiri kok, oh nanti adem sendiri kok. Nggak seperti itu teman-teman. Ya, nggak segampang itu. Dalam sekam. Masalahnya nggak selesai. Hanya tunggu waktu sebelum meledak. Jadi supaya ini bisa beres, bukan hanya sekedar ditutupi, ya masalahnya ditutupi, jangan. Tapi harus dibereskan masalah ini. Itulah kita berharap pemerintah ambil tindakan tegas. Ambil tindakan tegas untuk STT-STT yang ketahuan mengajarkan kebencian, dan berikan solusi. Apapun solusi yang dipilih pemerintah, kita sebagai rakyat pasti taat. Ya. Taat. Walaupun mungkin hukumannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan. Tapi yang penting ada tindakan nyatanya. Ada actionnya. Kan begitu. Dan ini berbahaya. Udah jelas sangat berbahaya untuk keutuhan negara kita. Si Dos masih jabat, ya, yang sebelumnya begitu membela keyakinannya, akhirnya mengakui. Ya sudah, tangkap saja yang
satu agama dengan dia juga. Artinya apa? Dia akui bahwa yang satu agama dengan dia juga banyak yang bermasalah. Ya sudah, kita sama-sama bereskan. Semua yang bermasalah dibereskan. Itu aja. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton, mendukung channel ini, dan bantu men-sharekan agar teman-teman yang lain juga tahu informasi tentang ini. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.